Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Papa doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Oke anak-anak, bergabung lagi dengan saya Rian Alriat di kelas Inspirasi. Pada hari ini kita akan membahas mata pelajaran matematika masih bilangan bulat video bagian 4 dengan tujuan pembelajaran seperti di sini ya, dibaca sama seperti kemarin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai materi kita, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo disimak dengan baik ya. D. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran. 1. Operasi hitung yang berada di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. 2. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. 3. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, maka pekerjaannya urut dari paling kiri. Contoh soal pertama. Negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurang negatif 5. Oke, sebelumnya kita lihat di sini saya taruh kotak ya. Ini sengaja saya buat, ini kedudukannya. Kedudukan tanda kurung lebih tinggi, paling tinggi ya, paling tinggi dibanding perkalian dan pembagian. Lalu paling bawah penjumlahan dan pengurangan. Jadi kedudukan yang pertama adalah tanda kurung, kali dan bagi, tambah dan kurang. Ini saya buat sengaja biar kalian tahu ketika ketemu tanda kurung, bagi, tambah, maka yang dikerjakan adalah tanda kurung terlebih dahulu, lalu kali dan bagi, lalu tambah dan kurang. Bagaimana kalau tandanya sama? Kalau tandanya sama, kedudukan yang sama dikerjakan urut dari kiri. Kita coba kerjakan soal yang pertama ini. Negatif 25 ditambah dalam kurung 50 dikurang negatif 5. Kita kerjakan anak-anak yang kurung terlebih dahulu karena kedudukannya lebih tinggi daripada penjumlahan. Negatif dikali negatif positif, berarti 50 ditambah 5, 55. Turun negatif 25 nya, turun positifnya. Negatif 25 ditambah 55 sama dengan 30. Ini konsep yang pertama. Jika tandanya beda, positif negatif itu dikurang. 55 dikurang 25, hasilnya positif karena positifnya lebih besar. Atau utangnya 25, uangnya 55. 55 kita bayar utang 25, utang kita lunas, uang kita tinggal 30. Kita lanjut ke soal berikutnya. 75 ditambah dalam kurung negatif 100 dikurang dalam kurung negatif 20. Lihat, karena kedudukannya sama tambah dan kurang, maka dikerjakannya urut dari kiri. Kita kerjakan yang ini terlebih dahulu. 75 ditambah negatif 100 karena tandanya beda, maka dikurang. 100 dikurang 75 sama dengan 25. Karena negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif 25. Lalu angka yang ini turun semua. Jadi kalimat matematikanya negatif 25 dikurang dalam kurung negatif 20. Kita ubah tandanya ini, negatif kali negatif menjadi positif. Turun negatif 25-nya, turun 20-nya. Karena tandanya sudah berubah. Jadi negatif 25 ditambah 20, tandanya beda, kita kurang. 25 dikurang 20 menjadi 5. Karena negatifnya lebih besar, maka hasilnya negatif 5. Atau utangnya 25 dibayar 20, maka utangnya tinggal 5. Kita lanjut contoh soal berikutnya. 400 dikurang dalam kurung negatif 100 dibagi 5. Pengurangan pembagian, lihat kedudukannya antara pengurangan dan pembagian lebih tinggi pembagian, maka pembagian kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 100 dibagi 5, 100 dibagi 5 itu 20. Negatif dibagi positif, negatif. Sudah dapat negatif 20, maka angka 400 turun, tanda kurangnya turun. Jadi kalimat matematikanya menjadi 400 dikurang dalam kurung negatif 20. Kita ubah tandanya. Dalam kurung kita kali, negatif dikali negatif sama dengan positif. Turun lagi 400-nya, turun lagi 20-nya menjadi 400 ditambah 20 sama dengan 420. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Negatif 20 dikali dalam kurung 75 ditambah dalam kurung negatif 50.
dibagi negatif 100. Lihat, ada perkalian, kurung, pembagian. Perkalian, pembagian, kurung lebih tinggi. Kita kerjakan kurung dulu. 75 ditambah negatif 50. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Tandanya berubah, kita turunin lagi angkanya semua. Negatif 20 dikali dalam kurung 75 dikurang 50 dibagi negatif 100. Ini berubah dari sini ya anak-anak, positif dikali negatif menjadi negatif. Lalu kita kerjakan yang kurungnya lagi. Tadi tandanya kita ubah terlebih dahulu. 75 dikurang 50 menjadi 25. Lalu turun negatif 20, perkaliannya turun, pembagiannya turun, negatif 100-nya turun. Menjadi kalimatnya negatif 20 dikali 25 dibagi negatif 100. Karena kedudukannya sama, kita kerjakan urut dari kiri, maka kita kerjakan perkalian dahulu. Negatif 20 dikali 25 sama dengan negatif 500. 20 kali 25 500, negatif kali positif negatif. Dibagi kurung negatif 100. 500 dibagi 105, negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya 5 atau positif 5. Kita lanjut contoh soal berikutnya. 60 dibagi dalam kurung 13 dikurang 3 ditambah 35 dibagi negatif 7. Perhatikan anak-anak, ada bagi, ada kurung, ada jumlah, ada bagi. Lihat, kurung lebih tinggi, maka kita kerjakan kurung dulu. 13 dikurang 3 turun jadi 10. Semuanya turun. 60 dibagi 10 ditambah 35 dibagi negatif 7. Kurungnya sudah hilang, kalimatnya menjadi 60 dibagi 10 ditambah 35 dibagi 7. Bagi tambah bagi. Maka kedudukan bagi pembagian lebih tinggi daripada penjumlahan. Kita kerjakan pembagian terlebih dahulu. 60 dibagi 10 sama dengan 6. Lalu 35 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 5. 35 bagi 7 5. Positif bagi negatif negatif. Penjumlahannya turun. Lalu kita perkali tandanya. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Jadi kalimatnya menjadi 6 turun 5 turun. Jadi 6 dikurang 5 sama dengan 1. Baik anak-anak, kita simak video berikut. Disimak ya. Oke anak-anak, demikian video tadi. Semoga kalian lebih memahami lagi. Kita lanjut ke materi kita berikutnya. Menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Langkah-langkah mengerjakan soal cerita bilangan bulat. 1. Tentukan hal yang diketahui dalam soal. 2. Tentukan hal yang ditanyakan. 3. Buatlah model matematika yang sesuai. 4. Selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. 5. Periksa kembali jawaban yang didapat, sesuaikan dengan yang ditanyakan. Oke, contoh pertama. 1. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Penyelesaiannya, posisi awal penyelam itu negatif 3. Kenapa negatif 3? Karena 3 meter di bawah permukaan laut. Berarti di bawah 0. Kalau di garis bilangan ya, kalau di garis bilangan itu berarti di bawah 0. Berarti 3 meter di bawah permukaan laut ditulis negatif 3. Kalimat matematikanya menjadi seperti ini ya, posisi akhirnya. Pertama, penyelam tersebut berada 3 meter di bawah permukaan laut, ditulis negatif 3.
Lalu dia menyelam lagi, berarti menyelamnya bertambah dalam, ditambah negatif 4 karena makin ke dalam, berarti dia angkanya berarti negatif. Jadi kalimatnya negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Jadi posisi penyelam sekarang adalah 7 meter di bawah permukaan laut. Karena saya ulangi, pertama dia berada 3 meter di bawah permukaan laut, lalu dia menyelam lagi 4 meter di bawah permukaan laut. Berarti negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Jadi penulisannya penyelam itu berada 7 meter di bawah permukaan laut atau negatif 7. Soal kedua, Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu air turun 10 derajat Celcius. Saat es yang dimasukkan mencair, suhunya naik 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air dalam gelas sekarang? Penyelesaiannya, suhu awal air tersebut adalah 18 derajat Celcius. Suhu air setelah dimasukkan es ya, turun menjadi 10 derajat Celcius. Ditulis karena turun ditulis negatif 10 derajat Celcius. Lalu saat es tersebut mencair, suhunya naik lagi menjadi 5 derajat Celcius. Kalimat matematikanya menjadi suhu air sekarang yaitu pertama 18 derajat Celcius, lalu batu es dimasukkan, suhunya turun jadi negatif 10. Ketika es batunya mencair, suhunya naik, berarti naik menjadi positif 5. Jadi kalimat matematikanya 18 dikurang 10 ditambah 5. 18 dikurang 10 hasilnya 8. Lalu 5-nya pindah, 8 tambah 5 menjadi 13. Jadi suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Oke anak-anak, demikian tadi materi kita. Selesai sudah. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ingat, saya hanya manusia biasa, pasti ada kekurangan. Tapi setidaknya saya berusaha membantu kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.